Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, di dalam renungan Gema hari ini 23 November 2025 berjudul Perilaku Jahat Manusia pada Zaman Akhir, yang terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah di dalam hidup kami yang hidup di tengah-tengah dunia ini, kami tidak terbawa arus, tetapi biarlah firman-Mu terus menahan kami, terus menjadi topangan kami, supaya kami tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami hidupi sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan untuk perenungan firman yang akan kami renungkan pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama untuk setiap kita. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam bacaan Alkitab hari ini, yaitu di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, Rasul Paulus mendaftarkan 19 perilaku jahat yang banyak dilakukan orang pada zaman akhir, yaitu mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, suka membual, menyombongkan diri, memfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, dan jauh dari Allah. Berdasarkan analisis dalam bahasa asli Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, daftar ini disusun berdasarkan struktur kiastik, yaitu kelompok paling awal berpasangan dengan kelompok paling akhir, dan seterusnya secara berurutan. Dan pusat dari daftar ini terletak di tengah, yaitu kata Yunani diabolos, dan diterjemahkan oleh LAI menjadi suka menjelekkan orang. Sayangnya, struktur kiastik itu tidak terlihat dalam terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan literal untuk perilaku suka menjelekkan orang adalah penuduh. Kata diabolos terdapat 38 kali dalam Perjanjian Baru dan umumnya diterjemahkan sebagai iblis. Jadi melalui daftar di atas, Rasul Paulus menunjukkan bahwa semua perilaku jahat yang bertolak belakang dengan karakter Allah berasal dari iblis. Semua perilaku jahat ini biasanya disebut sebagai perbuatan daging, yaitu perilaku yang bertentangan dengan buah roh. Daftar perilaku jahat yang disebut dalam bacaan Alkitab hari ini memiliki kemiripan dengan daftar yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai 31. Dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-32, Rasul Paulus mengatakan bahwa pelaku perilaku jahat di atas pantas diganjar dengan hukuman mati. Perlu diperhatikan bahwa dosa telah sedemikian merusak moral manusia, sehingga manusia berdosa bukan hanya melakukan perilaku jahat, tetapi juga setuju dengan orang yang melakukan perilaku yang sama. Sesudah kita percaya pada Tuhan Yesus dan dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, seharusnya cara pandang kita terhadap perilaku berdosa berubah. Umat Allah harus menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kita tidak bisa diam saja saat melihat perilaku jahat terjadi di sekitar kita. Dengan menegakkan kebenaran, kita menjadi berkat bagi dunia ini. Kita harus menjauhi mereka yang beribadah secara lahiriah, tetapi berperilaku mereka jahat. Apakah Anda sudah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah yang menjauhkan diri dari perilaku jahat? Apakah Anda sudah mengalami perubahan perilaku dan menampilkan buah roh dalam kehidupan Anda? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami bukan hanya bangga dengan status kami sebagai anak Tuhan, tetapi biarlah hidup kami sungguh-sungguh menunjukkan sifat, karakter, identitas kami sebagai anak Tuhan, dan kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.